Hello everyone, welcome back to Komahi Ugam YouTube channel bersama aku Wendy Willianto and Rama Shiva. Pada video kali ini kita akan membahas isu menarik berkaitan dengan globalisasi dan implikasinya terhadap sistem internasional. Secara spesifik kita akan membahas isu Global Citizen Life, an instrument to express the interests of marginalized people. Setidaknya terdapat 4 topik besar yang akan dibahas pada video kali ini berkaitan dengan introduction, the objective of Global Citizen Life, the connection between global citizen life and globalization, and last but not least we're gonna talk about the conclusion. But before we jump into the main topic, teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe this YouTube channel. So without further ado, let's get started to the video. It's time to talk about things, and it's time to make a change, and it starts within. Together, let's make 2022 the year we end this pandemic and did more to help the world's refugees than ever before. Let the world leaders hear your voice. Melihat situasi pandemi COVID-19 yang semakin mereda, sayangnya permasalahan lainnya seperti perubahan iklim dan isu kemiskinan masih menjadi permasalahan yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Globalisasi dan perkembangan teknologi memudahkan batas-batas antar negara yang kemudian dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk menanggulangi berbagai permasalahan dengan melibatkan aktor internasional di dalamnya, mulai dari masyarakat sipil, pemerintah, NGO, hingga pihak swasta, bahkan pelaku ekonomi kreatif. Dalam hal ini, organisasi Global Citizen menjadi salah satu contohnya. Mereka menginisiasi Global Citizen Life yang disiarkan pada 7 benua dengan menggandeng para pelaku ekonomi kreatif seperti musisi untuk mempengaruhi para penggemarnya agar bekerja sama melindungi bumi, mengalahkan kemiskinan dan kelaparan, sekaligus membantu penyebaran vaksin secara adil, khususnya di negara dunia ketiga. Nah, para pelaku industri kreatif yang terlibat antara lain ada Coldplay, Ed Sheeran, Demi Lovato, dan masih banyak lagi yang tampil di tiap negara berbeda. Terdapat juga additional broadcast performances dari BTS di Korea Selatan hingga Camilo di Madrid. Global Citizen Live ini dimulai sejak 25 hingga 26 September 2021 dan disiarkan lebih dari 24 jam di berbagai channel yang dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Pada bagian ini kita akan menyelisik objektif yang ingin dicapai oleh Global Citizen Life. Nah teman-teman, tanpa disadari, sebenarnya Global Citizen Life telah berhasil memperlihatkan kepada kita bahwa aktor dalam hubungan internasional tidak semata-mata tersentralisasi pada negara saja, tetapi individu, NGOs maupun MNCs memiliki peranan krusial dalam hubungan internasional. Global Citizen Life dapat dilihat sebagai bentuk diplomasi people to people yang menggunakan music concert sebagai instrumen. Terdapat 3 agenda besar yang ingin diakomodasi melalui Global Citizen Life tersebut. Pertama, berkaitan dengan pemberantasan isu kemiskinan. Setidaknya terdapat 700 juta jiwa penduduk dunia mengalami isu kemiskinan. Kebanyakan di antara mereka berada di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Oleh karenanya, untuk memberantas isu kemiskinan tersebut diperlukan aksi kolektif. Kedua, mempertahankan planet bumi. Objektif ini hadir atas keresahan masyarakat internasional terhadap isu perubahan iklim yang semakin merusak kualitas bumi. Tidak hanya itu, apabila ditelisik lebih lanjut, negara dunia ketiga yang notabene lebih sedikit berkontribusi terhadap pelanggengan isu perubahan iklim justru menanggung beban yang lebih besar akibat isu ini. Hal ini tentu tidak terlepas akibat minimnya kapasitas dan kapabilitas negara dunia ketiga dalam merespons isu perubahan iklim. Ketiga, menuntut kesetaraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu ketidaksetaraan dalam sistem internasional masih tetap langgeng hingga saat ini. Banyak individu yang harus kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki hanya karena identitas gender, ras, dan orientasi seksual yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Lebih lanjut,
individu yang mengalami disabilitas juga menjadi objek diskriminasi. Padahal apabila kita berpikir kembali, sebenarnya setiap individu memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Lantas, bagaimana cara Global Citizen Life mencapai objektif tersebut? Nah teman-teman, selain menggunakan musik sebagai medium untuk mengakomodasi suara bagi kaum yang termarginalisasi, Global Citizen Life juga menyediakan berbagai mekanisme untuk mencapai objektif tersebut. Hal ini dapat dilihat dari upaya persuasi yang dilakukan kepada masyarakat internasional untuk melakukan penandatanganan petisi terhadap kasus yang ingin diakomodasi. Selain itu, kita sebagai masyarakat internasional juga dapat memberikan donasi, bahkan menyebarkan informasi melalui media sosial sehingga hadir kesadaran kolektif untuk memberantas isu kemiskinan, perubahan iklim, bahkan isu ketidaksetaraan. Nah teman-teman, ketika negara belum mampu secara signifikan memberikan perubahan, lantas kita sebagai masyarakat internasional lah yang harus menciptakan perubahan tersebut. Pada bagian ini kita akan melihat relasi yang tercipta antara Global Citizen Life dan globalisasi. Nah teman-teman, Global Citizen Life dapat dilihat sebagai salah satu produk globalisasi yang memberikan peluang positif untuk menciptakan perubahan yang konstruktif. Secara spesifik, McGrew dan Health dalam bukunya yang berjudul The Great Globalization Debate, An Introduction pada tahun 2003 memaknai globalisasi sebagai proses hilangnya sekat ruang dan waktu yang menghadirkan berbagai implikasi seperti semakin terkoneksinya dunia internasional karena hilangnya batasan untuk melakukan interaksi dan komunikasi, peningkatan interdependensi, dan juga integrasi global. Melalui hal inilah hadir peluang untuk menciptakan aksi kolektif dalam rangka mengakhiri status quo yang diyakini tidak memberikan keuntungan secara holistik. Dalam kasus ini kita berbicara terkait isu kemiskinan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan. Apabila ditelisik lebih lanjut, proses globalisasi yang menghilangkan sekat ruang dan waktu berhasil melahirkan terminologi global citizenship. Global citizenship secara sederhana dapat dimaknai bahwa kita sebagai individu tidak lagi merepresentasikan identitas kelokalan saja, tetapi identitas global, karena globalisasi berhasil membuat kita bersentuhan serta berinteraksi dengan kebudayaan dan kehidupan sosial di negara lain. Karenanya, permasalahan yang terjadi di suatu negara tidak serta-merta hanya dapat diselesaikan oleh negara tersebut saja, melainkan masyarakat internasional juga dapat berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal inilah yang kita kenal sebagai aksi kolektif. Dalam konteks ini, eksistensi Global Citizen Life dapat dilihat sebagai medium strategis untuk menciptakan kesadaran terhadap permasalahan global yang harus diberantas secara kolektif. Global Citizen Life ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kesetaraan di antara keberagaman yang ada. Adanya Global Citizen Life ini juga dapat dilihat sebagai suatu sindiran bagi pemerintah yang kurang menunjukkan sikapnya untuk dapat mengakomodasi permasalahan sosial kemiskinan, kelaparan, dan semacamnya. Harapannya, maksud dari pelaksanaan Global Citizen Life dapat tersampaikan dan lebih menyadarkan masyarakat internasional untuk dapat lebih memberi perhatian kepada kaum yang termarginalkan. Selain itu, penting untuk pemerintah dan pihak swasta agar dapat berkomitmen memulai pemulihan global yang adil dan tetap berada di jalur pembangunan yang berkelanjutan. Agar pemulihan dapat terlaksana secara maksimal, kita sebagai masyarakat sipil juga perlu berkontribusi dalam campaign Global Citizen Life dengan turut mengambil aksi seperti dengan ikut serta menandatangani petisi, menyebarkan pesan advokasi ke sosial media, sampai menulis email kepada para politikus untuk menyampaikan opini serta gagasan kita yang mungkin dapat direalisasikan bersama. Oke teman-teman, segitu dulu video RPD kali ini tentang Global Citizen Life. Boleh banget sharing pendapat opini teman-teman tentang campaign ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Komah UGM. Aku Rahma Asifa dan Wendy Willianto izin undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.